adik-adik, kembali lagi bersama Kak Putri. Pada video kali ini kita akan lanjut belajar mengenai materi IPAS bab 2 pada topik 2, yaitu transfer energi antar makhluk hidup. Apakah kalian semua tahu bagaimana makhluk hidup yang ada di bumi mendapatkan energi kehidupannya? Seluruh makhluk hidup mendapatkan energi kehidupannya lewat proses makan dan dimakan yang terjadi pada rantai makanan, yang dimana semua rantai makanan tersebut tergabung ke dalam sebuah jaring-jaring makanan yang lebih luas. Energi tidak bisa diciptakan maupun dimusnahkan. Energi hanya dapat ditransfer atau diubah, sehingga energi pada ekosistem bisa berpindah dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Peristiwa ini disebut sebagai transfer energi. Dalam sebuah proses transfer energi, biasanya digambarkan dalam bentuk piramida makanan. Apakah kalian tahu apa itu piramida makanan? Piramida makanan adalah suatu gambaran yang menggambarkan hubungan antar komponen makhluk hidup yang ada pada sebuah ekosistem yang tersusun dari bawah menuju ke atas. Seperti yang sudah kalian lihat tadi, piramida makanan memiliki beberapa tingkatan yang dimana tingkatan tersebut dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu dimulai dari bawah ada tingkat 1 dalam piramida makanan yang menempati posisi tingkat 1 adalah produsen. Produsen pada piramida ini berupa tumbuhan hijau yang menerima sumber energi dari matahari. Lalu dilanjutkan dengan tingkat 2. Tingkat 2 ditempati oleh konsumen tingkat 1 atau konsumen primer. Konsumen ini merupakan hewan yang memakan produsen. Setelah tingkat 2 terdapat tingkat 3 yang diisi oleh konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Tingkat 3 biasanya diisi oleh hewan karnivora. Konsumen tingkat pertama akan dimakan konsumen tingkat 2 supaya pertumbuhan produsen dalam suatu ekosistemnya tetap terjaga. Lalu pada puncak terdapat tingkat 4 yang merupakan tingkatan tertinggi. Tingkat ini umumnya ditempati oleh hewan karnivora yang memangsa hewan karnivora pada tingkat ketiga. Dalam sebuah ekosistem, jumlah pihak produsen akan jauh lebih banyak dari jumlah konsumen. Keadaan ini digambarkan dalam bentuk piramida yang dalam istilah biologi disebut dengan piramida makanan. Sehingga dalam ekosistem yang seimbang, jumlah populasi makhluk hidup dalam suatu tingkatan harus melebihi jumlah populasi makhluk hidup pada tingkatan selanjutnya. Misalnya, produsen harus berjumlah lebih banyak dari jumlah konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 harus lebih banyak dari konsumen tingkat 2. Dan konsumen tingkat 2 harus lebih banyak dari konsumen tingkat 3. Sampai sini dulu ya untuk pertemuan kita kali ini. Jangan lupa, sebagai manusia yang baik, kita harus bisa menjaga ekosistem yang baik, sehingga alam senantiasa bisa terawat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya adik-adik.